bidang miring. Saya harap alat tulis sudah disiapkan ya. Oke, langsung saja. Di sini kita akan membahas tujuan pembelajaran hari ini dulu. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah memahami konsep bidang miring dan pengaplikasiannya. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis katrol dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang ketiga, memahami operasi hitung pada bidang miring dan katrol. Oke, di sini kita bahas pertama adalah katrol. Nah, udah tahu ya katrol itu bentuknya seperti apa. Nah, ini bentuk katrol. Di sini sudah ada juga orangnya yang menarik. Ini adalah gambar animasi ya. Jadi, ada orang yang menarik katrol, kemudian ada bebannya dan ada jaraknya. Ini yang akan kita bahas hari ini. Katrol ini tidak hanya satu jenis saja ya. Jadi, katrol ini ada bermacam-macam. Ada 3 jenis, 3 macam. Yang pertama ada katrol tetap. Kemudian katrol tetap itu adalah katrol yang tidak bergerak ketika digunakan untuk memindahkan beban. Rumusnya di situ sudah ada ya, rumusnya F sama dengan W. Apa sih F itu? F itu adalah gaya, W itu berat benda. Untuk katrol tetap itu ada contoh gambarnya ya. Nah, di sini. Jadi, contohnya ketika upacara bendera. Ketika kalian menggerek bendera, nah anggaplah beban itu sebagai bendera dan yang sebelahnya tuh penariknya. Jadi contoh pada katrol tetap ini pada penggerek bendera. Nah, F sama dengan W. Jadi gayanya yang ditarik sama dengan bebannya sehingga seimbang. Mulai paham sedikit ya. Kita lanjut ke yang kedua, ada katrol bebas. Nah, apa itu katrol bebas? Katrol yang bergerak ketika digunakan untuk memindahkan beban. Ini biasanya pada sumur ya. Kalau kalian melihat sumur, nah ini atau di pabrik-pabrik itu juga menggunakan katrol bebas. Di sini bebannya yang di tengah di bawah, tapi nariknya di atas, bukan yang kayak bendera tadi ya. Untuk rumusnya F sama dengan setengah dari W. Jadi gayanya ini itu lebih kecil. Jadi ini membuat gaya lebih kecil karena arahnya ya, arah tarikannya ke atas. Selanjutnya, yang ketiga ada katrol ganda. Kenapa disebut katrol ganda? Jadi kalau 2 katrol sebelumnya itu katrolnya hanya 1 ya. Maksudnya bentuk katrolnya hanya 1. Kalau di katrol ganda itu katrolnya harus lebih dari 1. Jadi katrolnya bisa 2, bisa 3, 4 dan seterusnya. Nah, di sini katrol ini juga akan mempengaruhi keuntungan mekanis ya. Jadi kalau pada katrol ganda, keuntungan mekanisnya yang mana? Keuntungan mekanis itu kita lihat dari jumlah tali. Nah, di sini ada jumlah tali. Tali yang dipegang tidak dihitung. Jadi di situ kalau dengan tali yang dipegang itu ada 3, tapi karena tali yang dipegang itu tidak dihitung, tali katrol ya. Jadi keuntungan mekanisnya ada 2 karena talinya ada 2. Sedangkan katrol-katrol sebelumnya, kalau katrol bebas itu keuntungan mekanisnya 2, sedangkan katrol tetap keuntungan mekanisnya 1. Nah, ini ya yang tadi. Selanjutnya, oh ya, sudah 3 ya. Jadi katrol ini hanya ada 3. Di sini kita lanjut ke bidang miring. Nah, bidang miring di sini ada, nah ini menggelindingkan bola dari atas bukit ya. Tapi jangan dicontoh ya, kasihan temannya. Jadi bidang miring posisinya pasti miring. Nah, ini ya. Jadi ketika mau mendorong ban ke atas atau mau menggelindingkan ban ke bawah. Ini ilustrasinya ada di sini. Kemudian untuk rumusnya, nah ini rumusnya F kali S sama dengan W kali H. Ini boleh kalian catat, tetapi untuk penjelasannya nanti akan saya jelaskan di contoh hitungan ya. Karena nanti ada hitungannya juga. Jadi untuk hitungan wajib dipahami. Jadi untuk setelah ini jangan kemana-mana dulu karena masih ada soal hitungan. Jangan langsung dicepetin juga ya kalau mau memahami soal hitungan. Soal selanjutnya adalah soal tentang bidang miring. Nah, di sini sudah ada gambar yang berhubungan dengan bidang miring. Soalnya adalah seorang pekerja hendak menaikkan sebuah almari besi ke bak belakang truk.
dengan menggunakan prinsip bidang miring seperti di gambar. Jika massa almari 120 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah A. Gaya minimal yang diperlukan pekerja untuk menaikkan almari, dan yang B adalah keuntungan mekanik bidang miring. Nah, pada materi bidang miring sudah saya tuliskan rumusnya juga ya di video sebelumnya. Nah, sekarang kita tulis rumus untuk bidang miring. Apa rumus untuk bidang miring? Ya, rumusnya adalah W dikali H sama dengan F dikali S. Ini adalah untuk bidang miring ya. Yang mana itu W? Apa itu W? Ya, W itu adalah beban. Dari gambar ini yang termasuk dalam W adalah almari besi. Nah, ini adalah W. Kemudian yang mana itu H? H ini adalah ketinggian. Tinggi dari tanah, ini ya, dari tanah sampai ke bak, sampai ke atas bak. Jadi, dari atas bak sampai ke tanah ini adalah H. F-nya yang mana? Di sini sudah jelas, ada tanda panah F, panah ke atas. Nah, ini menandakan gaya untuk mendorong lemari sampai ke atas truk. Ya, ini adalah gaya F. Kemudian S. S ini apa? S ini adalah jarak sepanjang lemari bak ini, lemari besi untuk naik ke atas truk. Jadi ini adalah huruf S. Ya, jarak. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, saya akan bantu untuk mengerjakan contoh soal ini. Oke? Nah, di sini kita tulis diketahui terlebih dahulu. Kenapa sih selalu nulis diketahui? Untuk mempermudah. Yang diketahui dari soal tadi ada angka 120 kg. Ini adalah massa. M sama dengan 120 kg. Kemudian ada apa lagi ya? Ada percepatan gravitasi. Ya, ini adalah percepatan gravitasi, G. G di sini adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, cuman ini aja yang diketahui? Tidak, kita lihat gambar. Nah, di gambar ini juga ada angka loh. Nah, ada angka 1 meter. Angka 1 meter tadi apa? H, benar sekali. Dia adalah ketinggian. H 1 meter. Ada angka 2 meter lagi. Apakah ini? Benar. Ini adalah S. S sama dengan 2 meter. Ada lagi? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada angka, silahkan lihat apa yang ditanyakan. Yang ditanya di sini adalah gaya minimal yang diperlukan untuk menaikkan almari. Gaya tadi hurufnya apa ya? F. Benar sekali. F yang ditanya. Nah, yang kedua yang ditanya apa? Keuntungan mekanik, berarti KM. Nah, KM. Sekarang kita mencari yang pertama dulu. Yang A, mencari F. Bagaimana mencari F? Rumus yang tadi adalah W dikali H sama dengan F dikali S. Kalau mencari F, maka F ini coba kalian tutup dengan tangan kalian. Yang sendirian siapa? Ya, yang sendiri adalah huruf S. Nah, jadi yang lengkap tadi yang masih ada pasangannya kita turunkan. Kita turunkan ke bawah, W dikali H sama dengan, nah, kita mencari F. Maka S-nya itu turun ke bawah.
taruh di sini sebagai pembagi. Berarti mencari F itu sama dengan W dikali H dibagi S. Kalau sudah dapat rumusnya, ayo kita masukkan angkanya. Sudah siap? Nah, silakan dicatat di bukunya sambil kalian menghitung. Loh, kok ada W? W-nya tapi tidak ada di dalam diketahui ini ya. Bagaimana mencari W? Jadi, W di sini bisa kita cari menggunakan M dikali G. Jadi, W sama dengan M kali G. Ada masanya? Ada. Ini ya. Masanya 120. Kemudian ada gravitasinya, ada 10. Berapakah ini? 1200. Oke, sudah dapat W-nya. Kita masukkan 1200. Nah, dikali berapa tadi? Ya, yang dikali adalah H, benar sekali. 1200 dikali hanya 1 meter. Kemudian dibagi S. S-nya berapa? 2 meter. Benar sekali. Kalau seperti ini boleh dicoret loh. Nih. Nah, sekarang yang mau dicoret apa lagi? Angka 2 dengan 12. Berapa? 6. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 600 apa? Newton. Betul sekali. Jadi jawaban dari yang A, berapakah gayanya? Gayanya adalah 600 Newton. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan B. B itu adalah km. Oke, kita akan menjelaskan tentang km. Km adalah keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik pada bidang miring. Nah, sebelumnya kita harus menuliskan dulu rumus untuk keuntungan mekanik. KM, ya, disingkat ya, ini adalah keuntungan mekanik. Apa rumusnya keuntungan mekanik? Ya, sudah ada di video sebelumnya. Keuntungan mekanik ini bisa dua. Yang pertama, rumus pertama adalah W per F. Ya. Yang kedua adalah S per H. Apa ini W? W ini adalah beban. Apa ini F? F ini adalah gaya. Apa ini S? S adalah jarak. Jarak perpindahan. Apa H? H adalah ketinggian. Oke? Ya. Nah, sekarang kita akan mencari KM dari bidang miring yang tadi ya. Tadi KM-nya kita boleh pakai dua-duanya. Kita coba yang pertama dulu. Nah, di sini yang pertama adalah W per F. Berapa W-nya? W tadi kan dihitung dari M dikali G. Ya, benar ya. M dikali G per F. Nah, masanya 120. Gravitasinya 10. F-nya berapa tadi F-nya? F yang kita kerjakan tadi hasilnya adalah 600. Nah, karena F ini hasilnya 600, maka bisa dicoret ini dengan ini. Berapa? Ya, kalau mau mencoret ini juga boleh ya sekalian. Nah, jadi sisanya adalah 2. Maka keuntungan mekanisnya adalah 2. Benar sekali. Nah, kita coba yang kedua. Kita pakai rumus yang kedua. S dibagi H. Berapa S-nya?
Jaraknya tadi 2 meter. Berapa hanya 1 meter. Ini mudah sekali. 2 dibagi 1, 2. Jadi keuntungan mekaniknya adalah 2. Paham sampai sini? Untuk keuntungan mekanik, baik itu tuas, bidang miring, ataupun katrol, rumusnya sama ya. Jadi perlu kalian ingat, rumus untuk keuntungan mekanik tuas, bidang miring, dan katrol itu sama. Oke? Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang ketiga tentang katrol. Ini sudah ada gambar katrol dan soalnya adalah sistem katrol yang digunakan pada suatu proyek bangunan seperti pada gambar berikut. Tentukan gaya yang diperlukan untuk menaikkan beban seberat 120 Newton. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, saya akan mengingatkan kembali materi tentang katrol. Nah, katrol ini ada 3 macam. Yang pertama adalah katrol tetap. Ya, disebut dengan katrol tetap karena dia mempunyai keuntungan mekanis 1. Kenapa keuntungan mekanis 1? Karena di sini W sama dengan F. Bisa kalian buka kembali catatannya? Nah, di catatan itu sudah saya jelaskan. W sama dengan F. Maka KM-nya 1. Ini katrol tetap. Yang kedua ada katrol bebas. Berapa KM katrol bebas? Nah, KM-nya adalah 2 untuk katrol bebas. Kenapa 2? Karena di sini F sama dengan setengah W. Jadi F sama dengan 1/2 W. Maka KM-nya 2. Nah, yang ketiga ada katrol majemuk atau sistem katrol. Atau katrol ganda. Bagaimana katrol ganda ini? Berapa KM-nya? Nah, KM di sini tergantung dari banyaknya tali. Yang akan saya bahas di sini adalah sistem katrol atau katrol ganda. Bagaimana menentukan banyaknya tali? Nah, yang menandakan kalau itu adalah katrol ganda, kita lihat di gambar. Di gambar ini katrolnya lebih dari 1. Kalau katrol lebih dari 1, itu dinamakan dengan katrol ganda. Nah, KM-nya, keuntungan mekanisnya itu adalah banyaknya tali. Nah, bagaimana menentukan banyaknya tali? Kita lihat di sini ada yang menarik. Nah, di sini yang menarik ini dengan gaya F. Jadi, tali ini tidak ikut dihitung ya. Karena itu untuk menarik. Nah, yang dihitung adalah tali selanjutnya. Ini adalah tali pertama yang sangkut dan di sini adalah tali kedua. Jadi ada berapa tali di sini? Ada 2. Maka keuntungan mekanisnya ada 2. Menghitung banyaknya tali. Nah, pertanyaannya adalah tentukan gaya. Nah, tentukan gaya yang diperlukan untuk menaikkan beban seberat 120 Newton. Ya, 120 Newton. Maka akan kita kerjakan di sini. Seperti biasa, kita tulis diketahui terlebih dahulu. Nah, diketahui untuk mempermudah. Ini adalah katrol ganda ya, atau sistem katrol. Katrol ganda. Karena katrol ganda, maka KM-nya tadi tergantung banyaknya tali. Benar sekali. Berapa KM-nya? Sudah kita hitung tadi talinya ada 2. Nah, kemudian ada angka 120 Newton. Berapakah 120 Newton? Itu adalah W. W di sini adalah beban karena dia mengatakan
beban seberat 120 Newton. 120 N. Yang ditanya adalah F, tentukan gaya. F, sudah paham ya? Nah, rumusnya kalau untuk katrol kita menggunakan rumus KM. Apa rumusnya KM? Ya, KM sama dengan W per F. Benar sekali. W di sini adalah beban, F ini adalah gaya. Untuk mempermudah, saya buatkan segitiga rumus. Ya. Di sini yang di atas adalah W, yang di bawah ini KM dan ini F. Bagaimana mencari F? Coba kalian tutup F-nya. Nah, jika F ini ditutup, maka yang sisa adalah W dengan KM, atas dengan bawah. Kalau atas dengan bawah ini adalah pembagi. Maka F sama dengan W dibagi KM. Berapa W-nya? 120 Newton. Berapa KM-nya? 2. Maka hasil akhirnya adalah 2 dicoret dengan 12, 6. Hasilnya adalah 60 Newton. Ini adalah hasil akhir. Sudah paham? Sekali lagi saya ulangin, katrol itu ada 3. Yang pertama ada katrol tetap, yang kedua ada katrol bebas, dan yang ketiga ada katrol ganda. Masing-masing sudah memiliki KM. Katrol tetap, keuntungan mekanik 1. Katrol bebas, keuntungan mekanik 2. Kalau katrol ganda, tergantung banyaknya tali. Oke, sudah paham? Terima kasih. Setelah ini akan ada PR untuk kalian semua. Ditunggu ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. Have a nice day.